Selamat datang di TV segmen tugas video. Setelah sekian lama akhirnya ada lagi tugas video dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Disuruh buat video 5-10 menit dengan tema bebas tapi ilmiah. Ya, sedikit membingungkan dan deadline-nya cuma 5 hari. Sekarang jam 23.29 di tanggal 11. Jadi persiapannya nggak terlalu banyak dan mungkin nanti akan ada contekan di sini. Kalau ada kelihatan nyontek ya udah maklumin ya. Nah, videonya kan 5-10 menit. Nggak dimulai dari opening ini. Mulainya nanti ada segmennya sendiri. Mungkin ada transisinya baru kita mulai tugasnya. Semoga memenuhi harapan sih. Tapi let's go, let's do it. Karena ini tugas bahasa Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia. Ayo lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Pratama, seorang mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta, program studi Ilmu Komunikasi semester 3 dengan NIM 21962810. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesehatan mental. Alasan kenapa saya membahas hal ini karena baru-baru ini ada kasus bunuh diri dan salah satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada, di mana dia diberitakan tewas setelah lompat dari lantai 11 di salah satu hotel, dan tentunya ini berhubungan dengan kesehatan mental. Dilansir dari tribunnews.com, korban dengan inisial TSR 18 tahun harus kehilangan nyawanya pada tanggal 8 Oktober 2022 karena memiliki gangguan kesehatan mental. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh pihak kepolisian setelah ditemukannya barang bukti berupa surat pemeriksaan psikologi dari sebuah rumah sakit yang menunjukkan bahwa korban memiliki gangguan kesehatan psikologi. Gangguan mental tersebut diduga kuat menjadi motif alasan dibalik bunuh dirinya korban. Kesehatan mental menjadi isu yang harus diperhatikan. Agar kalian tahu seberapa besar pentingnya kesehatan mental, saya akan membacakan sebuah data. WHO mencatat pada tahun 2012, 13% penyakit global adalah gangguan mental neurologis termasuk pengguna narkoba. Pada tahun 2018, data dari WHO menunjukkan bahwa setiap 40 detik seorang meninggal karena bunuh diri, yang rasio terbanyaknya pada kalangan usia 15-29 tahun. Data dari riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan 19 juta penduduk Indonesia berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental. Serta data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kasus bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau 5 orang dalam seharinya di Indonesia. Dengan data yang setragis itu, dengan fakta seperti itu, kesehatan mental menjadi hal yang tidak dapat dianggap sepele dan harus diperhatikan. Lalu apa itu kesehatan mental? Menurut seorang ahli kesehatan, Merriam-Webster, kesehatan mental merupakan suatu keadaan emosional dan psikologi yang baik, di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan emosi dan kognisi, berfungsi dalam komunitasnya, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau secara besar, kesehatan mental merupakan kondisi di mana seseorang memiliki pikiran dan juga emosi yang baik sehingga dapat menjalani kehidupan sehari-harinya. Lalu apa saja ciri-ciri orang yang kesehatan mentalnya terganggu? Pertama, suasana hati yang berubah-ubah. Suasana hati yang mudah berubah-ubah tanpa alasan yang jelas bisa jadi ciri-ciri kamu sedang mengalami gangguan mental, di mana tiba-tiba kamu merasa cemas, sedih, ataupun marah. Pada kasus yang lebih parah, suasana hati ini jadi tidak bisa untuk dikontrol. 2. Penurunan fungsi kognitif. Yang dimaksud dengan penurunan fungsi kognitif seperti tidak bisa berpikir jernih dan juga mudah lupa. Pada kasus yang lebih parah, bahkan bisa mengalami paranoid, halusinasi, dan juga delusi. 3. Perubahan tingkah laku. Kesehatan mental tentu berpengaruh pada perilaku seseorang. Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental biasanya lebih mudah tersinggung, marah, cepat lesu, kehilangan motivasi, dan agresif. Pada beberapa kasus mereka sampai mengalami anhedonia, di mana mereka tidak dapat merasakan kesenangan dan kesulitan menikmati hidup. 4. Gangguan tidur dan makan. Dua hal tersebut bisa menjadi indikator gangguan kesehatan mental, di mana orang yang memiliki gangguan kesehatan mental biasanya menjadi sulit tidur, tidak bisa tidur sama sekali, atau terlalu banyak tidur. Begitu juga dengan makan. Ketika orang yang memiliki gangguan mental biasanya nafsu makannya menjadi tidak ada, atau kebalikannya, terlalu banyak makan karena gangguan mental. 5. Menarik diri dari lingkungan sosial. Orang yang memiliki gangguan kesehatan mental biasanya cenderung lebih menarik diri dari lingkungan sosial.
Diakibatkan dari mereka yang merasa sulit untuk beradaptasi, sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, dan sulit mempercayai orang lain. Pada kasus yang lebih parah, bahkan mereka memutuskan hubungan dengan teman dan keluarga. 6. Kurangnya percaya diri dan kerap merasa rendah diri. Rendahnya percaya diri sebenarnya bukan indikator kuat kamu mengalami gangguan kesehatan mental. Karena pada dasarnya beberapa orang memang memiliki sifat pemalu yang normal untuk dimiliki. Tapi ketika sifat rendah percaya dirinya kamu itu membuat kamu sering menyalahkan diri kamu sendiri, menyakiti diri, bahkan menimbulkan rasa ingin bunuh diri, maka itu merupakan gejala gangguan kesehatan mental. Itulah 6 ciri-ciri gangguan kesehatan mental yang wajib diwaspadai. Jika kamu merasakan hal tersebut, atau mungkin teman kamu atau keluarga kamu, jangan anggap hal sepele. Langsung saja periksakan ke dokter atau ke psikolog agar dilakukan tindakan yang tepat. Lakukan pencegahan sedini mungkin sebelum gangguan mental semakin parah. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi krisis kesehatan mental yang ada di Indonesia saat ini. Kesehatan mental adalah isu yang penting untuk diperhatikan. Banyak kasus bunuh diri akibat gangguan kesehatan mental dan Indonesia sedang berada dalam krisis kesehatan mental. Jadi jangan pernah sepelekan hal tersebut. Dan pada faktanya, orang yang mengalami gangguan mental itu berada pada rasio tertinggi usia remaja dan juga usia produktif. Dan dari itu juga kita harus berkaca untuk melihat kesehatan mental kita sendiri, lingkungan kita. Jangan sampai ada lagi korban-korban yang harus kehilangan masa depannya karena memilih bunuh diri akibat gangguan kesehatan mental. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada video kali ini. Dan juga terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu kalian. Saya Muhammad Yuda Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.